Assalamualaikum, kembali lagi di vlog Kibar 76. Apa kabar kawan-kawan? Di belakang kita ini ada mobil Toyota Agya 2016 TRD. Kemarin itu aku udah bikin video Toyota Agya juga ya, yang kondisi Toyota Agya setelah 100.000 km. Kali ini aku mau bikin 7 hal yang mungkin belum kalian tahu tentang Toyota Agya ya. Mana tahu di antara kalian ada yang mau beli Toyota Agya. Jadi apa-apa aja yang harus kalian ketahui ya. Kita mulai dari yang pertama, yuk. Yang pertama ya, kalian harus tahu dulu kalau mau beli Toyota Agya itu varian dari Toyota Agya. Nah, jadi variannya itu dia ada 3 ya, ada tipe E, tipe G, dan tipe TRD untuk variannya. Jadi yang tipe E ini nggak banyak chrome ya, dan juga head unitnya masih single. Untuk yang tipe G, di head unitnya udah indes ya, udah double din. Dan dia juga udah banyak chrome. Dan untuk yang tipe TRD yang paling tinggi ini sekarang, dia itu udah pakai body kit TRD, depan, belakang, kanan, kiri, dan juga spoiler. Jadi kalau kalian mau beli, kalian harus tahu dulu tipe-tipenya ya. Nah, yang kedua itu kalau kalian mau beli mobil ini juga, kalian harus tahu ya bedanya dengan Ayla. Karena Ayla generasi pertama itu mirip juga sama dengan yang kayak gini. Jadi Ayla itu memiliki 4 tipe. Kalau Ayla, dia ada Ayla M Sporty yang pakai body kit, lalu ada Ayla X dan Ayla X Elegan, dimana yang paling lengkap itu adalah Ayla X Elegan. Jadi kalau soal harga pasti lebih mahal Agya ya, karena barunya juga lebih mahal Agya saat itu. Tapi untuk fitur bisa kita bilang ada fitur yang cukup dasar yang nggak dimiliki Ayla daripada mobil Agya ini, yaitu fitur double airbag. Ayla belum pakai double airbag, sementara Agya udah pakai. Karena untuk Agya ini dia belum memiliki panel wood seperti yang dimiliki oleh Ayla. Jadi dua-duanya sama-sama bagus, dua-duanya sama-sama murah, dan dua-duanya sama-sama irit. Jadi mau pilih Agya atau Ayla itu terserah daripada kalian. Oke, yang ketiga itu adalah generasi pertama. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini, kalian harus tahu juga sedikit perbedaannya dengan generasi yang kedua. Aku udah pernah bikin videonya, nanti ada di channel ini juga. Yang Agya 2020 itu bedanya itu ada di lampu belakang, di lampu depan, lalu di body kit ya. Dan untuk bagian dalamnya, yang generasi terbaru itu udah pakai pion lipat, udah pakai juga audio steer, head unit touchscreen, dan udah pakai start stop engine. Dan mesinnya dia udah 1200 cc. Jadi itu adalah beda generasi kedua dan generasi pertama, dan bedanya itu ya lumayan cukup jauh, tapi harganya pun cukup jauh, dimana yang generasi kedua itu barunya kalau nggak salah sekitar 170 juta, sementara mobil ini untuk generasi pertama ini harga secondnya itu sekitar 100 juta, jadi selisihnya 70 juta. Jadi ya kembali ke kalian, apakah 4 tahun dan fitur yang canggih itu wajar untuk angka 70 juta? Silakan kalian yang berpikir sendiri. Nah, yang keempat yang perlu kalian ketahui juga, mobil ini adalah Agya tipe TRD ya. Dan kalau kita beli tipe TRD, ketika kita melihat STNK, kalian jangan mengira bahwa di dalam STNK ini akan ada bacaan Agya G TRD. Lihat ini. Nah, ini nggak ada bacaan dari TRD, ini cuma bacaan G. Kenapa bisa begitu ya? Kami juga kurang tahu kenapa bisa begitu. Aku juga kurang tahu. Tapi yang jelas memang Agya ini mau yang TRD maupun yang tipe G, di STNK tetap tertulis adalah Agya tipe G, nggak ada TRD-nya, baik di STNK maupun di faktur. Jadi ya memang kayak gitu bacaannya, entah kenapa ya. Jadi kalau kita berpikir ada orang mungkin yang mau manipulasi dengan mengatakan seolah-olah tipe G ini adalah tipe TRD dengan menambah body kit, ya kita juga nggak bisa memastikan itu ya, kita nggak bisa memastikan. Mungkin bisa dipastikan nanti dari dealer ya, waktu dealer itu dimana dia beli, kita bisa pastikan yang dia beli itu apakah memang tipe TRD atau bukan. Tapi intinya kalau kalian nanti beli tipe TRD, kalian jangan komplain karena nggak ada bacaan TRD-nya, karena memang semua Agya TRD itu nggak ada bacaan TRD di STNK-nya. Jadi jangan sampai salah gitu. Yang harus kalian ketahui adalah mobil Agya ini adalah mobil yang suka dipakai buat taksi online maupun dipakai untuk mobil tempur sehari-hari. Kenapa? Ya lihat aja, mobilnya irit ya, dan juga dimensinya kecil gitu. Jadi mobil ini untuk dibawa ke dalam jalan-jalan kecil, ganggang, untuk kemanapun, di mobil ini sangat efektif dalam perkotaan. Jadi sering dijadikan mobil tempur. Efeknya apa? Efeknya itu kilometernya biasanya tinggi.
Kemarin tuh aku udah pernah bikin juga Agya G, Agya TRD 2016 sama kayak gini tapi matic ya. Dan dia itu kilometernya udah 100.000 kilo. Karena itu adalah mobil harian yang dipakai oleh yang si punya mobil kemarin itu ya. Dia ada pakai mobil itu sampai 100.000 kilo. Sementara mobil ini ya, mobil ini baru 1.800 kilo. Itu artinya apa? Itu artinya kilometer di mobil ini sangat sedikit. Jadi kalau kita mau beli Agya, kita harus perhatikan kilometernya. Karena kebanyakan Agya itu kilometernya tinggi gitu. Nah, seandainya kalian udah beli, kalian udah dapet lah mobil yang kilometernya rendah. Tugas berikutnya adalah kalian harus pastikan bahwa kilometernya itu memang benar-benar rendah. Caranya gimana? Nah, salah satu caranya adalah lihat setir ya. Karena memang setir ini ya, ini kan sering dipegang nih oleh si pengemudi. Jadi ini biasanya kalau memang kilometernya itu rendah, ini biasanya masih bagus ya. Ini masih oke sekali ya, kayak gini nih. Dan ini biasanya sih nggak ada lecet sama sekali ya di bagian sini ya. Ini betul-betul mulus lah bagian sini. Udah, yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah tombol shift knob nih. Ini karena dipegang hari-hari sama dia, sama si driver. Kalau memang kilometernya rendah, ini harusnya mulus gitu. Memang sih ini bisa diganti, tapi ya mana tahu dia lupa gantinya kan. Jadi intinya ini salah satu indikator bahwa kilometer itu emang rendah atau enggak. Yang ketiga adalah ini handbrake. Ini juga dipegang hari-hari oleh driver. Jadi ini juga bisa menentukan kondisi handbrake-nya ini, apakah mobil ini dipakai kilometernya tinggi atau enggak. Yang keempat, lihat dari head unitnya ya. Karena ini biasa dia pegang untuk mengatur radio ataupun segala macam. Jadi dari sini kalian bisa melihat kualitas dari head unitnya, apakah masih bagus atau enggak ya. Meskipun ini juga bisa diganti untuk frame-nya. Nah, yang kelima, lihat dari karpetnya. Karpetnya ini biasanya kalau memang masih bagus dia nggak akan rusak, karena kalau kilometer 1600 harusnya karpetnya ini memang masih bagus ya, masih sangat bagus gitu juga. Nah, yang terakhir yang mungkin perlu kalian perhatikan adalah buku servis ya. Contohnya aja kayak mobil ini. Awalnya aku juga kurang begitu yakin dengan mobil ini, kilometernya masih 1800. Tapi setelah dicek di buku servis dan melihat kondisinya, kayaknya mobil ini bener-bener 1800 kilometernya. Udah 4 tahun 1800 itu kan dikit ya. Karena di buku servis, dia setelah setahun pemakaian, dia servis di angka kilometer baru 400. Setahun, dia baru pakai mobil ini hanya 400 kilo. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa mobil ini memang nggak banyak jalan. Karena baru 1 tahun mobil ini baru 400 kilo. Biasanya 400 kilo itu dicapai orang sebulan. Dia udah mencapainya hanya dalam setahun. Jadi memang itu terbukti dari buku servis pada akhirnya. Dan yang ku dengar dari si pemilik mobil sebelumnya, dari keluarganya, ternyata si pemilik yang sering memakai mobil ini, dia sudah meninggal dan saat itu sakit, sehingga dia akhirnya mobil ini nggak dibawa kemana-mana gitu. Makanya mobil ini kebanyakan duduk di rumah. Nah, jadi kalau kalian memang dapat mobil yang kilometernya rendah, jangan dapat kilometer rendah hasil rekayasa, tapi memang benar-benar kilometernya rendah beneran gitu. Yang keenam ya, kalau kalian mau beli Agya, kalian harus pastikan kalian tahu di mana nomor rangka dan nomor mesinnya. Yuk kita lihat. Jadi ini adalah nomor rangkanya, kelihatan dari sini ya. Nah, di sini dia kelihatan. Kalau mau beli, lihat nomor rangkanya. Lihat mobilnya bersawang-sawang ya. Ada sawang laba-laba nih banyak. Ini artinya memang mobilnya jarang digunain ya. Lalu di sini ini lihat. Ini untuk nomor mesinnya ya. Di sini ya, kelihatan itu. Itu ya kelihatan ya nomor mesinnya ya. Oke. Dan yang terakhir, sekarang berapa konsumsi BBM, harga mobil ini, dan juga STNK-nya alias pajaknya. Oke, untuk pajaknya kita lihat dulu. Pajak mobil ini sekitar 1.700.000 ya, sekitar 1.700.000, murah. Dan untuk konsumsi BBM-nya kurang lebih sekitar 1 liter 14 kilo, itu yang aku pakai, itu yang aku rasain. Dan juga untuk harga jual saat ini sekitar 95 sampai 105 juta rupiah. Kita ambil aja pertengahannya itu sekitar 100 juta rupiah lah ya, dengan berbagai macam kondisi gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini, itu adalah harganya kira-kiranya, dan kalian bisa bandingkan mungkin dengan Ayla maupun Agya yang terbaru gitu.
Oke, gimana menurut kalian? Apakah mobil ini masih pantas buat kita miliki? Semoga 7 hal tadi bisa menambah wawasan kalian tentang Agya apabila kalian mau beli. Terima kasih sudah menonton, klik like dan subscribe, dan tonton video yang lainnya dari channel Kibar 76 ini. Aku Rizky, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum.